silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Dan saat ini kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita via pesan singkat WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah Masjid At-Tauhid dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz mengenai membayar puasa Ramadan tahun-tahun yang lalu. Awalnya ana kerjakan secara daud, namun sekarang ana kerjakan dalam sepekan saja dengan rincian hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi 4 kali dalam sepekan. Apakah itu terhitung puasa setiap hari Ustadz? Dikarenakan hutang puasa ana yang cukup banyak. Syukron Ustadz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Tentang membayar puasa, ya. Puasa kodok Ramadan itu tidak ada istilah pemutihan yang pertama. Muti utang katanya. Itu tidak ada istilah. Dulu mungkin sebagian orang-orang, ibu-ibu kita dulu tidak ngerti ada kodok puasa. Sehingga tinggal bertahun-tahun tinggal. Nah, kemudian pas ngaji baru ngerti. Oh, ternyata ada kodoknya. Nah, itu yang dulu bayar itu. Tidak ada istilah pemutihan. Ya. Nah, lalu bagaimana cara bayarnya? Bebas. Mau setiap hari, karena ini puasa wajib. Bukan puasa sunat. Mau setiap hari, mau selang-seling seperti tadi, diatur. Sampai kita kira-kirakan, saatnya sudah ini. Sepertinya sudah, saya lunasi utang-utang puasa saya yang kemarin-kemarin. Baru dia cukup. Jadi tidak masalah dia mau puasa tiap hari atau dia puasa selang-seling seperti tadi karena tidak kuat, karena ada keperluan ya, dan lain sebagainya, dia kelang-kelangkan, boleh silahkan. Dan itu tidak terhitung puasa setiap hari. Kalaupun dia setiap hari, silahkan saja. Yang tidak boleh itu puasa sunat setiap hari. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Selanjutnya masih ada lagi pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, saya baru saja hijrah ke manhaj salaf. Saya masih belum paham mengenai puasa-puasa sunnah. Salah satunya puasa Senin dan Kamis. Jika sudah puasa Senin dan Kamis, apakah masih perlu puasa Ayyamul Bid Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah ya. Mengenal manhaj salaf, mengenal sunnah, dan itu patut disyukuri dengan belajar, karena nasihatkan banyak di antara kita sebagian mengenal manhaj salaf itu adalah dengan penampilan. Ya, padahal manhaj salaf itu bukan penampilan. Tidak ada para ulama menjadikan usul manhaj salaf itu diantaranya adalah penampilan, tidak ada. Jenggot, cingkrang, siapa tidak jenggot, siapa tidak cingkrang keluar dari manhaj salaf, tidak ada. Namun yang dipahami oleh sebagian orang bahwa manhaj salaf itu ya penampilan. Ya, oleh karena itu terus belajar, karena manhaj salaf ini adalah pola hidup Islam itu sendiri. Ya, yang perlu dipelajari. Jadi semangat sudah jangan nanti terbawa seperti lingkungan masyarakat awam, karena terbentuk di tengah kita itu sudah lama mengenal manhaj salaf, merasa banyak tahu. Sama seperti masyarakat awam sudah lama masuk Islam, merasa tahu, banyak tahu. Nah, itu juga terjadi di kalangan yang sudah ngaji. Cuman yang sudah ngaji beda. Kalau masyarakat awam merasa sudah lama masuk Islam, sudah tua maksudnya, banyak tahu. Kalau kita sudah lama ngaji, banyak tahu, padahal banyak tahu itu dengan belajar. Bukan lama atau tidaknya mengenal manhaj salaf. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang puasa ini. Apakah puasa, kalau seandainya kita sudah puasa Senin Kamis, kita juga puasa Ayyamul Bid. Nah, Nabi SAW tadi tiga hari dalam sebulan.
Kalau menambah dengan Senin Kamis, tentu itu lebih baik dibanding 3 hari tadi, ya. Karena itu juga sama-sama ada tuntunannya. Dan ayamul bid itu artinya tadi yang 3 hari itu sebenarnya makna awalnya puasa 3 hari dalam sebulan. Cuma Nabi SAW tadi ada beliau sempat berpuasa di 3 harinya pas di tengah bulan. Nah kalau seandainya mau berpuasa di 3 hari tersebut ya silahkan. Kalau tabrakan dengan Senin Kamis, mudah-mudahan bisa dapat pahala 2. Ya, dapat pahala ayamul bid, dapat pahala puasa Senin Kamis. Bahkan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan puasa qada itu bisa qada Ramadan, bisa bertepatan ayamul bid, juga bisa dapat pahala ayamul bid. Jadi bisa mudah-mudahan dapat beberapa pahala. Ya demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Berikut masih ada lagi dari pertanyaan kita di pesan singkat WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa puasa Daud yang lebih utama, apakah Nabi SAW juga melakukannya Ustadz? Ya. Apakah Nabi puasa Daud? Ya, kalau melihat keterangan-keterangan tadi bahwa Aisyah mengatakan sampai-sampai kadang-kadang beliau itu berpuasa terus. Ya, kemudian sabda Nabi SAW, puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Bisa jadi beliau melakukan puasa Daud di hari-hari yang kata para sahabat beliau memaksimalkan bulan tersebut dengan puasa. Ya, bisa jadi demikian. Namun memang ada beberapa amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi perintahkan, Nabi motivasi bahwa orang yang melakukannya dapat pahala besar dan di akhirat dia dikenal. Ya, tapi Nabi tidak pernah mengamalkannya. Yaitu apa? Azan. Ada pernah Nabi azan? Tidak pernah Nabi azan. Ya. Nabi tidak pernah qomat. Ya imam. Ya. Nah, ya, puasa Daud ada di antaranya tadi bisa yang di hari-hari yang para sahabat tadi mengatakan Nabi mendominasi bulan tersebut dengan puasa. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Berikut masih ada lagi Ustadz pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga beserta jamaah Masjid At-Tauhid. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya Ustadz ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, saya meminum obat pencegah haid agar puasanya full 1 bulan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Allah alam. Tahu. Tidak tahu saya. Baik Ustadz, mungkin kita alihkan ke pertanyaan di jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz atau mungkin melalui kertas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya perihal sholat wajib. Ya. Apakah cukup dengan taubat atau diganti puasa? Wajib. Kalau orang di ayat Al-Quran yang disebutkan fa'iddatuhu min ayyamin ukhor, gantilah sejumlah hari yang kau tinggalkan di hari yang lain. Di Al-Quran itu disebutkan adalah orang yang sakit, orang yang safar, di antara juga dalam hadis orang-orang yang haid, orang nifas, dan ibu menyusui, dan lain-lain.
Tapi kalau orang sengaja meninggalkan, dia tidak dihukumi dengan dia mengkodok di hari yang lain. Tidak ada dalilnya. Orang yang sengaja makan siang hari di hari-hari Ramadan, kemudian dia tobat, dia sadar, dia bayar di hari yang lain, tidak ada tuntunannya. Ya, loh, bukannya itu lebih mudah jadi? Belum tentu lebih mudah. Ya, kalau orang melaksanakan kodok itu dia seolah-olah lebih ringan. Ya, dia dapat sudah ganti. Istilahnya seandainya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan aku sudah kodok ya Allah. Istilahnya punya alasan masih. Dia masih ada, walaupun tidak tahu kita. Yang jelas dia ada poin untuk diajukan aku sudah kodok ya Allah. Sehingga lebih ringan ini yang orang kodok ini. Nah sementara orang yang tidak kodok mungkin di dunia lebih ringan karena tidak puasa. Tapi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu taubatnya harus diterima itu. Ya, dia taubat dulu tuh. Dia taubat meninggalkan dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan. Dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk memastikan taubat kita terima apa tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan sulit. Ya. Oleh karena itu tidak ada dalil kalau seorang yang bersengaja makan di siang Ramadan dia melaksanakan kodok, ya tidak ada dalilnya. Kemudian dan itu bukan berarti sesuatu yang lebih mudah. Yang jelas bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyesali, dan kalau seandainya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Ya, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan dosa? Di antara hikmahnya adalah supaya kita merasakan betapa nikmatnya taubat. Ya, nikmatnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sedih, tapi hati kita plong, nikmat. Ya, menunjukkan hati kita lembut, menunjukkan hati kita itu hati yang bersih, ya. Karena di antara tanda kerasnya hati adalah keringnya air mata. Oleh karena itu tadi ya kita dengan itu kita penyesalan, kita tumpuk, kita akui dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari situ mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melalui dosa ini menginginkan derajat yang tinggi untuk kita. Bukankah Nabi Adam itu lebih tinggi kedudukannya setelah beliau melakukan dosa? Ya, Nabi Adam itu dipilih wastofahu. Kapan itu? Setelah dia tobat. Ya, ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun ke dunia melakukan perbuatan dosa, Adam bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, sungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Fastofahu wajtabahu, kata Allah. Kemudian kami angkat dia, kami pilih dia jadi nabi. Menunjukkan kedudukan beliau setelah dia berdosa kemudian taubat lebih tinggi kedudukannya daripada sebelum berdosa. Bolehkah istri berpuasa sunnah diam-diam tanpa izin suami dengan maksud menyembunyikan amalan? Tapi jika suami mempunyai hasrat, puasa tersebut siap untuk dibatalkan sesuai hak dan kebutuhan suami. Bagaimana hukum puasa sunnah istri ini, Ustaz? Jazakallahu khair wa jazakallahu khair. Kalau berpuasa sunnah secara diam-diam tanpa izin suami, lihat kondisi mana yang lebih utama. Ya. Kalau seandainya dengan puasa ini kita diam-diam, ini menjaga keikhlasan, kemudian juga kita melayani suami, masak, nyapu, masih tetap semangat, ya, tanpa meninggalkan pekerjaan yang wajib di rumah misalnya, sehingga kita terlihat seperti biasa, ya silahkan saja. Tapi kalau ada maslahat yang lain ketika kita puasa, ternyata suami ngomong apa udah ngajak, nah ternyata dia terinspirasi, pengen juga ikut puasa, ya itu keutamaan yang lain.
Dan mungkin dengan melihat istrinya puasa, suaminya makin cinta. Masya Allah, istri saya istri soleha. Nggak salah pilih ini kemarin. Ya, siapa tahu seperti itu misalnya. Nah, dan hal-hal yang lain. Jadi pertimbangannya tidak langsung seperti itu. Jadi lihat poin-poin yang lain. Kalau poin-poin yang lain malah menimbulkan maslahat, ya silahkan, boleh dirahasiakan, tidak masalah. Dan ketika suami membutuhkan dibatalkan, ya langsung tidak masalah ya. Tapi mana yang lebih utama? Tadi dilihat kondisinya. Kalau kondisi berpuasa itu ternyata menimbulkan faidah yang lebih besar, ya kondisi berpuasa secara terang-terangan, ya silakan puasa terang-terangan. Tapi kalau puasa sembunyi-sembunyi seperti ini lebih utama, ya silahkan puasa sembunyi-sembunyi. Tergantung alasan yang menjadi motivasi untuk melakukan puasa sembunyi-sembunyi ini. Ya. Satu lagi terakhir. Udah ada. Ada. Udah. Baik Ustadz, jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan disampaikan kesimpulan akhir dari pertemuan kita malam hari ini Ustadz. Ya, ini demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Usah tutup-tutup lagi, bingung juga saya mau ngomong apa lagi. Ya, yang jelas ya ini diantara amalan Rasulullah SAW terkait puasa sunnah. Ya, beliau itu orang sejak awal kita bahas dari beliau itu serba pertengahan ya. Karakter fisiknya pertengahan, antara tinggi dengan tidak pendek, antara kurus dengan gendut. Pokoknya pertengahan semua. Sampai amalannya juga pertengahan antara orang yang berlebih-lebihan dengan orang yang meremehkan. Ya, demikian kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.